belum melihat informasinya atau memang belum diberikan juga terkait dengan UKT atau biaya pangkal masuk di jurusan ilmu komunikasi itu. Semangat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Fares di Zona Lampung, dari Lampung untuk Indonesia. Nah teman-teman sekalian, kali ini saya lagi bersama dengan teman kita, kakak kita yang penampilannya sangat sangat nyentrik banget nih. Cantik tapi ini. Aduh, iya tuh. Iya nih, jadi kita bersama kakak ini, nanti kakak ini bakal menjelaskan terkait jurusan yang dia tempuh di kampus yang sangat indah ini. Nah sebelumnya kak, boleh perkenalkan nama dan jurusannya? Oke, halo, nama aku Azara Maharani Rinaldo atau biasa dipanggil Rinaldo dan lebih singkatnya itu Rin. Aku angkatan 23 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Angkatan 2023, berarti semester 4 sekarang. Semester 4 ya kak. Berarti jurusan Ilmu Komunikasi. Iya. Nah kak, boleh nggak kak dijelasin nih kak secara singkat, ilmu komunikasi ini terkait apa sih pembelajaran kuliahnya? Nah, mungkin aku coba tanya ke kamu dulu ya. Menurut kamu komunikasi itu apa sih yang terlintas pertama kali? Kalau komunikasi ya, komunikasi mungkin terkait dengan kita ngobrol sama orang lain mungkin kayak gitu ya? Nah, nggak cuma itu sih, karena komunikasi itu nggak cuma ngomong. Nah, jurnalistik seperti yang kamu lakukan ini masuknya ke komunikasi. Yang dipelajari ilmu komunikasi. Di broadcasting juga itu komunikasi maksudnya. Periklanan juga kami pelajari. Humas tuh juga kami pelajari di ilmu komunikasi. Bahkan desain juga ada dipelajari. Karena komunikasi itu tidak cuma verbal ya, secara verbal. Kalau verbal itu kan secara lisan dan tertulis. Nah, komunikasi ini juga ada yang non-verbal. Jadi bisa melalui gambar atau gestur. Seperti itu sih. Berarti luas pembelajaran materinya ya? Sangat luas. Apalagi di ilmu komunikasi Unila ini kita pelajarin semua. Nah, terus kan ini lagi masa-masa UTBK ini kak. Masih banyak mahasiswa yang belum melihat informasinya atau memang belum diberikan juga terkait dengan UKT atau biaya pangkal masuk di jurusan ilmu komunikasi itu kisaran berapa sih kak range-nya? Mungkin sama seperti jurusan di FISIP pada umumnya ya. Paling besar itu 5,450. 5,4 juta 50 ribu ya? Iya betul. Paling rendah ya? Paling rendahnya itu berapa ya? Sekitar di atas 2 deh. Soalnya kalau yang 800 sampai 1 juta itu kan untuk pengguna KIP kan ya. Nah untuk yang reguler mungkin dari 2 itu deh. 2 atau 3. Ya? Terus kalau kakak sendiri dapat di UKT di range berapa nih? Kebetulan aku dapat yang tertinggi sih, yang 5,4 itu. 5,4. Iya betul. Itu tinggi ya. Tapi masih bisa ya dikurangin atau ada banding gitu-gitu? Oh tentunya kalau di FISIP ini atau di Universitas Lampung inilah bisa kok dibanding gitu. Banding ya bisa? Tapi kebetulan belum rezekinya aku untuk dapat hasil dari banding. Iya. Berarti 5,4 dapatnya. Iya betul. Terus kalau kakak sekalian nih kak sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, itu biaya keseharian dari transportasi mungkin atau fotokopian atau makanan itu dapat di harga berapa kak per bulan? Aku sih menggunakan sistem yang lumayan hemat lah ya. Kalau minum aku sering bawa sendiri. Kalau makanan aku ke kantin FH sih, karena menurut aku lebih murah sih daripada kantin di FISIP. Terus aku juga biasanya nge-grab sih kalau dari rumah, dan itu PP-nya pulang pergi sekitar 25.000. Tapi kalau bawa motor sendiri ya bensin paling 15.000 itu cukup sih untuk 2-3 hari, sekitar segitu sih. Berarti kalau sebulan nih kasarnya berapa nih kira-kira? Kasarnya mungkin aku kalau dikasih jatah itu untuk ongkos aja seminggu 100. Itu untuk ongkos aja. 100 berarti dikali 400. Untuk jajan itu nggak nentu sih aku. Anggap aja tambah 200.000 lah atau 200-300. Ya, berarti ya sekitar 500-700an ya? Iya betul. Itu kalau kalian hemat sih ya, belum kalau yang ya? Nongkrong. Karena aku bukan termasuk yang suka nongkrong itu sih. Bukan termasuk ya? Iya. Tapi kalau bisa hemat ya lebih murah ya? Iya betul. Kalau kalian bisa hemat atau bawa bekal sendiri lah ya.
paling. Berarti kalau saya lihat nih Kak, berarti kalau di komunikasi itu bebas ya, pakaian maupun apa ya, kayak kakak ini rambutnya kayak Iya, gitu bebas. Bebas. Dan aku perhatiin kayaknya di FISIP itu bebas deh. Paling di beberapa jurusan aja yang ada peraturannya. Tapi ya mostly bebas. Bebas ya, berarti ya bisa lebih ekspresi ya, ekspresinya lebih bisa ditunjukkan mahasiswa-mahasiswanya ya. Iya, jadi di FISIP ini cocok buat orang-orang yang suka berekspresi melalui penampilan seperti aku ini. Yes, oke. Terus Kak, terkait dengan mata kuliah nih, kalau di ilmu komunikasi itu ada nggak sih Kak peminatan? Mata kuliah peminatan? Mata kuliah peminatan. Nah, yang aku bilang di awal tadi, ilmu komunikasi Unila ini belajar semuanya. Itu karena tidak ada peminatan seperti di universitas lain. Jadi kami benar-benar dipaketin dari semester 1 sampai 4. Nah, semester 5-nya itu bebas sih, mau ngambil apa aja, tapi ya itu aja mata kuliahnya. Nah, maka dari itu kalau emang anak komunikasi ini mau fokus ke satu bidang, itu pada join himanya sih. Karena hima di kami ini pembagian bidangnya berdasarkan apa sih namanya, peminatan di personal gitu. enggak, peminatan seperti ini di universitas lain. Ada broadcasting, humas atau public relation, ada advertising. Kebetulan aku di advertising, ada jurnalistik, ada fotografi. Ya, di komunikasi belajar fotografi juga. Nah, untuk bidang tambahnya tuh ada research and development sih, untuk lead banknya organisasi, dan itu nggak termasuk ke jurusan. Berarti di ke pelajaran mata kuliah nggak ada, tapi himpunan menyediakan fasilitas itu. Berarti ya saling ada korelasinya ya, himpunan dengan mata kuliah. Jadi kami emang belajar di sana sih. Terus kalau terkait dengan, ya mungkin belum ya kakak, tapi kalau kakak dengar-dengar terkait skripsi atau kayak mana, itu kayak mana kak urutannya atau biasanya alumni-alumni itu kayak mana? Kalau urutan sih aku yang taunya di semester 6 angkatan atas aku ini udah mulai ngajuin judul. Di semester 6 udah mulai ngajuin judul. Terus mungkin seperti jurusan pada umumnya yang ada sempros, terus segala macam itu, dan pada akhirnya wisuda. Sama aja sih harusnya. Sama ya, berarti biasanya kalau alumni itu berapa tahun kisarannya saya? Banyak kok yang aku lihat lulus tepat waktu gitu. Tepat waktu? Iya. Berapa? 3,5 tahun? 3,5 atau 3 lebih lah ya. 3 lebih ya? 4 lah. 4 ya, paling lama itu ya? Enggak dong. Enggak ya? Pasti ada aja. Masih ada yang lebih lama? Iya. Tapi normalnya 3-4 ya? Iya. Oke, terus kak, terkait dengan yang paling penting nih, yang paling krusial, prospek kerja dari jurusan ilmu komunikasi ini biasanya kemana nih? Nah, luas banget nih kalau di komunikasi. Kalian bisa jadi public relation, mungkin HR juga bisa, HR itu, terus jurnalis tuh bisa banget, atau kalian mau kerja di perusahaan TV, di media seperti media kreatif seperti Creative Fox tuh ya. Bisa banget. Sosial media tuh, kebetulan job desk aku banyak kerja di sosial media tuh, karena itu komunikasi banget. Terus banyak banget sih, fotografer juga banyak kok yang dari komunikasi. Apalagi banyak sih dari kami yang alumninya ya itu jadi fotografer. Bahkan alumni kami ini ada yang kerja di Singapura sekarang. Selebgram juga ada tuh. Selebgram ya? Iya. Berarti luas banget nih? Luas banget, sangat luas. Tapi dia lebih ke digital berarti ya? Digital, kalau non-digital juga ada kan, humas itu. Tapi kalau yang ke pemerintahan, ke birokrasi itu ada nggak? Kalau alumni aku sih ada ya, tapi kan pemerintahan itu kayaknya semua jurusan tuh bisa masuk. Iya, iya. Ya, pastinya komunikasi dibutuhkan di mana-mana sih menurut aku. Berarti prospek kerjanya sangat luas ya. Luas banget. Dan itu di-provide sama pembelajaran di mata kuliah dan himpunannya. Betul. Betul ya. Oke kak, terakhir nih kak, untuk pesan-pesan ke calon mahasiswa yang baru mau masuk di tahun 2025, apa nih pesan-pesan untuk yang mau masuk di jurusan ilmu komunikasi? Mungkin kalian perlu belajar sih pastinya, karena ilmu komunikasi Unila ini termasuk ketat dan ditunggu sama aku dan yang lainnya di jurusan ilmu komunikasi Universitas Lampung.
Oke, ditunggu sama Kak Rini nanti di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Oke teman-teman, mungkin seperti itu gambaran terkait dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Kalau ingin tahu lebih lanjut nanti bisa tulis saja di komen. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!